Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 4 April 2022. Marilah kita berdoa. Atas hari karuniamu ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau setia menuntun dan menyertai kami, bahkan untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan, di mana bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami memahami dengan benar firman-Mu untuk terus setia menuntun langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Tema renungan kita ialah kekudusan Allah. Kamaindananna puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kekudusan Allah ialah ajaran yang sangat penting dalam Alkitab. Dalam Imamat pasal 19 ayat 2, Tuhan bersabda, "Kuduslah kamu karena aku kudus. Akulah Tuhan Allahmu." Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Musa agar bangsa Israel membuat suatu kemah pertemuan seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian juga dengan semua perabotan yang akan dimasukkan ke dalamnya, haruslah kudus. Saudara-saudara,
Semua perabotan haruslah diurapi dengan minyak di dalam ayat 10. Pertanyaannya ialah mengapa kemah pertemuan dan semua perabotan yang ada di dalamnya harus kudus? Karena hal itu akan menjadi tanda bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah kudus. Sama halnya dengan semua perabotan yang dikuduskan. Demikian juga Imam Harun mengenakan jubah yang juga diurapi dengan minyak, supaya Harun dan semua anaknya menjadi kudus untuk menjalankan tugas keimaman di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, disinilah sangat nyata betapa Tuhan itu kudus. Semua perabotan dan kemah pertemuan harus kudus. Sama juga dengan para imam haruslah kudus. Kekudusan Allah akan menjadi gambaran betapa kita sebagai umat-Nya harus hidup dalam kekudusan. Demikian juga mengenai tempat menyembah Dia, pun juga dengan para pelayan harus menguduskan hidupnya dan pelayanannya. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya kami sungguh-sungguh juga hidup dalam kekudusan di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Roh Kudus tuntun kami untuk setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Kami mohon sertailah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Dalam berbagai aktivitas kami, tugas tanggung jawab, bahkan profesi kami masing-masing. Kiranya kami senantiasa mengerjakan segala sesuatu dalam kuasa dan kehendak Tuhan, dan kami tetap hidup pada kebenaran firman Tuhan. Kami setia menjaga kekudusan hidup. Berkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Topanglah anak-anak dalam pertumbuhan mereka, di dalam kehidupan mereka berjuang, di pendidikan maupun dalam masa muda. Pun juga Tuhan setia menjaga melindungi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya mereka juga akan terus menikmati kehidupan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan mereka bersuka cita senantiasa dalam Tuhan di masa tuanya. Topanglah dan lindungilah, serta pulihkanlah mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, atau yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, mereka akan tetap kuat dan mereka akan tetap mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Berkati dan sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kasih karunia Tuhan akan terus menuntun kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, di tengah-tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami, pun dalam pelayanan bersama, di tengah-tengah jemaat, ataupun di mana Tuhan tempatkan kami, kiranya semuanya pun juga tetap kami lakukan dengan takut akan Tuhan, dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Topang dan lindungilah pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan, dimanapun para sahabat renungan harian berada, dalam berbagai kondisi dan keberadaan, akan senantiasa menikmati berkat Tuhan.
Jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tentu dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.